Ini terjadi pada pagi hari tanggal 26 Desember 2004, 100 mil sebelah barat Pulau Sumatera. Jutaan tahun menjelang sekarang, konfrontasi kuno antara raksasa yang tidak terlihat. Lempeng India yang pernah menjadi bagian dari superkontinen Gondwana telah menekan dengan kekuatan yang meningkat di lempeng Eurasia. Menekannya dan mencoba untuk mendorongnya ke atas dari kedalaman 19 mil hingga tensi yang tumbuh melesat seperti mata air yang terkompresi. Lempeng raksasa kuno tergelincir relatif satu sama lain dan dampak mengerikan dari dasar laut terlempar ke atas dan melengkung beberapa kaki sejauh hampir 1000 mil. Titik di mana bencana alam terjadi adalah bagian dari cincin api Pasifik. Lebih dari 80% gempa bumi terbesar di planet ini terjadi di sini. Dan pergeseran lempeng tektonik telah terjadi secara teratur selama beberapa abad. Namun, saat itu belum ada sistem deteksi dini tsunami di Samudra Hindia atau sistem pemberitahuan kepada penduduk di wilayah pesisir, dan wisatawan yang riang terus menikmati berjemur di atas pasir keemasan, bermain dengan anak-anak dan menyelam ke dalam air, lautan yang sangat indah dan aman. Massa air yang sangat besar menerima gempa bumi dengan kekuatan luar biasa dan berpindah dari pusat gempa menuju pantai. Ted Murty, mantan presiden Tsunami Society, memperkirakan total energi gelombang ini mencapai 5 megaton setara TNT. Ini adalah 2 kali lipat kekuatan total semua amunisi yang diledakkan selama Perang Dunia Kedua, termasuk 2 bom atom. Tetapi dalam beberapa jam pertama setelah gempa, ketinggian gelombang tidak melebihi 20 inci. Menghadapi gelombang seperti itu di lautan terbuka, sebuah kapal bahkan tidak akan merasakan lemparan. Tetapi ketika bagian depan gelombang mulai melambat di perairan pantai yang dangkal, ketinggian gelombang meningkat tajam seiring dengan berlalunya waktu. Pada saat penduduk pantai dan turis melihat gelombang yang sangat dahsyat dan menyadari bahwa gelombang itu membawa kematian bagi semua makhluk hidup, ketinggiannya telah mencapai 50 kaki. Monster air ini melakukan pukulan tak terduga di pantai Indonesia, Sri Lanka, India, Thailand, dan negara lainnya. Orang-orang yang bersantai di pasir hangat di bawah terik matahari, tidur di bawah AC kamar mereka, membuat pilihan di menu sebelum sarapan di restoran lokal, semuanya tidak siap. Dalam detik-detik pertama, dinding air abu-abu tua merobohkan kursi berjemur dan payung pantai dengan mudah, tanpa ada hambatan. Dalam 1 atau 2 menit, itu menghancurkan jalan layang, melemparkan mobil, menghancurkan logam dan beton buatan manusia. Tidak masalah siapa yang bisa berenang lebih baik. Banjir mobil yang terbalik, pohon palem yang tumbang, dan ribuan ton puing yang lebih kecil menelan semua yang ada di jalurnya, menyeretnya beberapa mil ke pedalaman dan membuang semuanya di sana, terlepas dari logam dan mayat. 1 jam setelah bencana itu, mereka yang cukup beruntung untuk selamat dari serangan pembunuh pertama terus meninggal tanpa perawatan medis di gedung-gedung yang hancur di bawah pohon tumbang, dan dari luka-luka mereka hanya terbaring di lumpur. Hanya berselang sehari, pertolongan pertama mampu menerobos barikade sampah yang dibangun oleh gelombang raksasa dan membantu mereka yang berhasil bertahan hingga saat itu. Belakangan diperkirakan 300.000 orang tenggelam di pantai, tertinggal di bawah reruntuhan bangunan atau tertimpa banjir. Sebagian tidak pernah ditemukan dan dianggap hilang. Laut yang rakus pasti telah mengambil tubuh mereka saat air surut. Ini adalah tragedi yang mengerikan, tetapi tampaknya tsunami semacam itu tidak dapat mengancam seluruh umat manusia, hanya wilayah tertentu. Namun, bagaimana jika sumber ombaknya bukanlah gempa bumi, melainkan sesuatu yang lebih dahsyat? Ini adalah kawah kuno Cyclobeb. Ukurannya yang mengerikan adalah dengan diameter 112 mil, dan kedalaman aslinya mencapai 12 mil. Itu terbentuk hampir 60 juta tahun yang lalu ketika sebuah asteroid dengan diameter lebih dari 6 mil
menabrak semenanjung yang kita kenal sebagai Yucatan dengan kecepatan tinggi. Kekuatan dampak asteroid itu diperkirakan mencapai 100 teraton setara TNT, yang persis sama dengan 1 juta gempa bumi di Samudra Hindia. Anda ingin lihat ukuran tsunami setinggi 160 kaki atau 330? Sulit membayangkan konsekuensi gelombang yang dapat menyapu seluruh benua dari ujung ke ujung di seluruh planet ini. Tetapi satu hal yang jelas, yang selamat hanya sedikit dan tidak ada jaminan bahwa dalam kondisi kehidupan baru mereka akan bahagia. Dan sekarang perhatikan baik-baik, bagaimanapun juga asteroid itu baru saja jatuh ke pantai. Dan volume air yang dibuang sebenarnya sangat kecil. Jika itu menghantam lautan terbuka, misalnya di Palung Mariana, yang kedalamannya persis seukuran asteroid, seolah-olah mereka diciptakan untuk satu sama lain. Kita sekarang akan berada dalam situasi yang sama dengan dinosaurus. Ya, tsunami adalah bencana mematikan yang mengerikan, tetapi dampaknya seketika, dan setelah itu umat manusia punya waktu untuk memulihkan kekuatannya dan mengambil beberapa tindakan. Misalnya, membangun sistem deteksi dini tsunami untuk evakuasi cepat wilayah pesisir. Tetapi mungkin ada skenario banjir yang lebih mengerikan ketika permukaan air naik untuk waktu yang lama atau bahkan selamanya. Di tahun 2015, para ahli NASA menunjukkan bahwa permukaan lautan dunia tumbuh lebih cepat dari yang diharapkan dan dalam beberapa dekade mendatang akan naik 3 kaki. Jika tren pemanasan terus berlanjut, gletser di kutub planet kita akan terus mencair dan permukaan lautan dunia akan naik dan naik karena semua es di planet ini berubah menjadi cair. Berikut peta benua di masa depan ini. Sekilas terlihat bahwa daratan di atasnya terlihat sama seperti sebelumnya. Tapi kemudian, saat kita mendekati Asia, skala tragedi itu terjadi jelas. Kota-kota besar seperti Kalkuta dan Shanghai dengan populasi gabungan hampir 19 juta orang akan ditelan lautan. Bencana nyata akan terjadi di kawasan padat penduduk di Asia Tenggara, di Cina, Bangladesh, Indonesia. Wilayah dengan lebih dari 1 miliar penduduk akan tersembunyi di bawah air. Pengurangan lahan tahunan akan menghadirkan tantangan baru bagi umat manusia. Luas lahan subur akan berkurang dan tidak akan ada lagi cukup makanan bagi umat manusia. Hamparan samudra baru akan meningkatkan kelembapan atmosfer dengan penguapannya, dan hujan abadi akan membanjiri kota-kota di benua yang padat. Namun ada juga kabar baik. Kenaikan permukaan air dan banjir di daratan akan terjadi selama beberapa dekade atau bahkan abad. Dan kita akan memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu pada waktunya untuk memastikan kemungkinan bertahan hidup di wilayah yang lebih kecil. Mungkin itu akan diberlakukan dengan pengendalian kelahiran, produksi massal makanan kimia, dan arsitektur baru kota-kota bertingkat. Tentu saja umat manusia menganggap dirinya aman ketika mempertimbangkan kemungkinan skenario kiamat. Pandemi atau perang dunia biasanya muncul, tetapi bukan banjir. Hanya sedikit orang yang mempercayainya. Tetapi pada kenyataannya, orang Sumeria kuno, Yunani, Arab, Hindu, dan Cina tahu tentang banjir, seringkali tanpa bisa berkomunikasi dan menyebarkan pengetahuan ini satu sama lain. Kita hanya bisa menebak betapa mengerikan dan mematikan bencana kuno itu. Jika semua orang di dunia telah melestarikan ingatannya, bahkan setelah ribuan generasi, saya ingin tahu seberapa besar kemungkinan hal itu akan terjadi lagi. Sekarang kita tahu bahwa kekuatan dahsyat dari dampak gelombang dan kurangnya makanan di wilayah yang ramai dan padat penduduk adalah hal-hal paling mengerikan yang mengancam umat manusia selama tsunami dan banjir. Namun sekarang, Anda akan mengetahui bahwa ada lebih banyak faktor berbahaya yang tidak diciptakan oleh alam yang tidak terkendali. Kita sendiri yang menciptakannya. Dalam sejarah umat manusia, Anda dapat menemukan banyak contoh berbeda dalam mengatur cara bertahan hidup.
Dan sekarang saya akan menunjukkan dua contoh terbaru. Inilah cuplikan tsunami di Jepang pada tahun 2011. Sekitar 18.000 orang tewas ketika bencana dahsyat melanda. Puluhan ribu orang yang selamat terputus dari dunia. Air bersih dan listrik tidak tersedia di daerah yang terkena dampak dan perekonomian negara itu rusak parah. Bagaimana penduduk setempat bertahan? Jawabannya, di masa-masa sulit ini tidak ada kejahatan. Korban menunjukkan gotong royong yang tinggi. Semua mengerti tanggung jawab sosial bersama. Tidak ada yang tergerak maju saat membagikan makanan. Tidak ada yang mendorong perempuan dan anak-anak dalam antrean penyelamat. Ribuan ATM dijungkir balikan dan dihancurkan di sepanjang pantai. Tetapi tidak ada satu yen pun yang hilang. Kualitas manusia terbaik yang ditunjukkan oleh para korban dalam hubungannya satu sama lain membantu menolong dan menyelamatkan banyak nyawa. Tetapi ada aturan lain untuk bertahan hidup, mengesampingkan semua tahap evolusi dan berubah menjadi hewan. Ini adalah cuplikan dari New Orleans. Akibat badai Katrina yang melanda pada tahun 2005, 80% kota itu terendam banjir. Sebagian besar warga dievakuasi secara cepat. Sejak saat itu, nyawa orang-orang yang tersisa secara objektif tidak terancam oleh apapun kecuali orang lain. Geng-geng penjara di kapal pertama-tama mengambil alih toko senjata, lalu toko perhiasan. Kota itu dilanda gelombang. Bukan tsunami, tapi gelombang kekerasan manusia. Hanya 2 minggu kemudian, nilai-nilai kemanusiaan utama di kota yang direbut adalah makanan dan wanita. Seperti puluhan ribu tahun yang lalu, sampai-sampai polisi dapat memasuki kota untuk memulihkan ketertiban hanya dengan dukungan pegawai nasional. Jika kita ingin bersiap menghadapi kiamat, entah itu banjir atau bencana lainnya, kita harus memulainya bukan dengan bahan bakar dan persediaan makanan, bukan dengan kemampuan untuk berburu dan mendapatkan air. Pertama, kita harus bertanya pada diri sendiri, siapakah kita? Orang yang membangun peradaban dengan dukungan jenis mereka sendiri? Atau pemangsa yang bertahan hidup dengan mengorbankan yang lemah? Bagikan pendapat Anda di komentar.